Ustadz, bagaimana cara menegur orang tua yang ikut campur dalam mendidik anak? Bagaimana cara menegur orang tua yang ikut campur dalam pendidikan anak? Tergantung ikut campurnya itu dalam makna positif atau dalam makna negatif. Jadi campur tangannya orang tua dalam pendidikan cucunya, dalam pendidikan apa? Cucunya, itu nggak selalu berkonotasi negatif. Kadang-kadang campur tangannya juga positif. Contoh misalnya, si kakek atau si nenek ini ngelihat cucunya dikasih HP terus. Sama siapa? Sama orang tuanya. Terus kemudian si kakek dan si nenek ini mengingatkan cucunya atau mengingatkan orang tua dari cucu tersebut, alias anaknya sendiri atau menantunya. Apakah ini campur tangan yang keliru, Bu? Enggak. Ini campur tangan yang bagus. Campur tangan yang bagus. Contoh campur tangan yang enggak bagus. Bapak dan ibu dari si anak ini sudah enggak pakai ulang tahun misalnya. Enggak pakai apa? Ulang tahun. Karena ulang tahun bukan dari budaya kaum muslimin. Tahu-tahu kakek dan neneknya ikut campur, kemudian mengatakan, "Loh, ngapa sih apa peruli. Akhirnya kakek dan neneknya bikin apa? Ulang tahun, manggil teman-temannya, ada tiup lilinnya, ada apa namanya? Ada lagunya. Ini campur tangan yang enggak bagus. Campur tangan yang tidak bagus. Terus bagaimana sikap kita, Ustadz? Sikap kita adalah selektif, dinilai mana campur tangan yang bagus, mana campur tangan yang tidak bagus. Kalau campur tangan yang bagus, maka seharusnya kita mengucapkan terima kasih. Kalau campur tangan itu tidak bagus seperti yang saya contohkan tadi, maka dari pihak orang tua si anak tersebut berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang baik kepada orang tuanya, kepada si kakek. Sampaikan dengan cara yang baik. Nuwun sewu, Pak, ini kita lagi berusaha untuk mendidik si kecil supaya lebih baik lagi. Ada hal yang saya dapatkan kemarin ngaji, ya, ternyata itu kurang baik, ya. Pelan-pelan sampaikan. Pelan-pelan disampaikan. Karena biasanya kakek ngasih sesuatu kepada cucu itu dorongannya kasih sayang. Itu biasanya kayak gitu. Ngasih, belikan cucunya HP. Karena apa? Karena sayangnya. Ngelihat anak-anak tetangga sudah pada pegang HP, cucunya domblong, ya, melongo, nggak punya apa? HP. Akhirnya nggak tega belikan HP kepada untuk cucunya. Ini contoh dorongan kasih sayang. Tapi sayangnya, amat disayangkan, itu diwujudkan dalam hal yang tidak benar. Kasih sayang itu diwujudkan dalam hal yang tidak benar. Alih-alih akan memperbaiki si cucu, malah merusak cucunya. Jadi ditegur dengan cara yang baik. Ustaz, sudah bolak-balik gini-gini dan seterusnya. Ya kalau memang sudah nggak bisa ketemu kata kompromi, ya minta izin baik-baik untuk tinggal di rumah yang berbeda. Untuk tinggal di rumah yang berbeda. Karena biasanya kalau tinggal di rumah yang berbeda itu lebih mandiri, kemudian juga lebih bisa mengarahkan anak sesuai dengan maksud yang sudah disepakati, visi dan misi yang disepakati oleh orang tuanya. Tapi tentunya ketika akan misah itu harus dengan cara yang baik, ya. Dan tidak ada keadaan darurat yang menuntut orang tua itu harus ditunggoni. Kalau ada keadaan darurat yang menuntut orang tua harus ditunggoni, misalnya orang tua itu sedang apa? Sakit parah misalnya, ya mau nggak mau jenengan harus ngalahi demi untuk merawat orang tua. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya.